Ya, silakan. Nah, ini buku Arens chapter 21, audit atas siklus kapital, perolehan kapital, dan repayment, pengembalian. Saya langsung saja ke bahasannya. Jadi empat karakteristik. Ini pertama, transaksinya sedikit. Jadi perubahan di kapital itu sedikit. Penambahan saham, pengurangan saham. Biasanya kalau tidak ada transaksi ya paling hanya di return earning. Transaksi return earning. Meskipun sedikit, tapi material. Nah, ini karakteristik ini mirip atau sama dengan siklus pengadaan aset tetap. Pembelian aset tetap dan pembayaran juga relatif sedikit, tapi nilainya besar sekali transaksi. Nah, dampaknya apa? Kalau ada kesalahan, ada exclusion atau misstatement gitu, understatement, overstatement, dampaknya sangat material. Nah, kemudian transaksi kapital itu sangat berkaitan dengan masalah legal. Contoh penerbitan saham, bonds, obligasi, kepemilikan saham, dan sebagainya itu sangat tergantung kepada aspek legal. Termasuk juga tadi itu siklus pembelian aset tetap. Nah, dampaknya apa dari pembelian stok, penerbitan stok dan bond itu nanti ada kaitannya dengan interest, bunga, dan dividen. Jadi di sini ditegaskan kembali bahwa metodologinya sama. Jadi apa metodologi pengujian itu? Yang pertama adalah pelajari pengendalian internal, pelajari internal control. Kemudian setelah dipelajari kan tentu kita akan paham. Setelah dipahami, lakukan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian biasanya dilakukan bareng dengan pengujian transaksi. Test of control bersamaan dengan STOT, Substantive Test of Transaction. Juga dibarengi biasanya dengan Analytical Procedure. SAP, Substantive Analytical Procedure. Nah, yang terakhir baru dilakukan Test of Detail of Balances. Test of Detail of Balances itu juga diikuti dengan SAP, Substantive Analytical Procedure. Metodologinya sama. Yang beda apa? Ya nanti akunnya saja dari situ disebut. Nah, cuma kita harus pahami karakteristik dari akun. Misal utang jangka panjang, kemudian obligasi, kemudian saham. Karakteristiknya harus paham. Nanti di hutang juga di sini ada interest bearing. Biasanya liability accounts yang kita hadapi atau kita temukan di hutang jangka panjang itu interest bearing.
Interest bearing artinya apa? Ada yang paham nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Maksud interest bearing liability. Pak, maksudnya ini ada bunganya, Pak. Kalau yang non-interest bearing apa bedanya? Kalau non interest bearing itu nggak ada bunganya, Pak. Misalnya kayak accounts payable gitu, Pak. Eh, kurang pas. Hah? Hmm. Kurang pas. Oh iya. Ada nggak yang bisa memperbaiki nggak? Interest bearing, non-interest bearing. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau interest bearing itu misalnya dalam liabilitasnya itu atau utangnya disebutkan tingkat bunga persenannya, Pak. Kalau yang non Nah, interest bearing tidak disebutkan persenan tingkat bunga. tapi kalau meskipun nggak disebutkan, ada interestnya nggak? Ada, Pak. Contohnya gimana? Wah, lupa, Pak. Seingat saya cuma itu aja, Pak. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara utang jangka panjang, semuanya ada bunga. Ada bunga. Hanya saja cara perhitungan atau penampakannya beda. Kalau yang interest bearing tadi betul tadi disebut Ariananda. Di dokumen hutangnya itu disebutkan bunga 10% per tahun, per annum misalnya. Bunga 5% per annum. Tapi kalau yang bonds yang non interest bearing, dia nggak disebut bunga sekian persen. Cuma dia mengandung bunga sebenarnya. Contohnya begini, jadi dia pakai model diskonto. Diskonto. Diskontonya gimana? Kita menerbitkan bonds sekarang harganya misalnya 10.000. Nanti pada saat pelunasan saya akan bayar Anda 10.100. Nah, dari harga 10.000 dengan 10.100 kan ada selisih. Itu bunga sebenarnya. Cuma di perjanjian di bondsnya itu nggak disebut. Bunganya sekian persen. Jadi dia sudah nilai absolut di situ terkandungnya. Nah, kalau kita menghadapi bonds ini, kita harus paham tuh konsep bunga berbunga. Konsep bunga berbunga, interest annuity. Nah, ini saya nggak akan bahas itu di sini. Jadi secara umum ya ini notes payable nih bisa utang jangka panjang. Kenapa disebut notes payable? Ya hutang ada notesnya, ada catatannya gitu. Kalau accounts payable nggak ada tulisan catatan kontraknya gitu. Itu aja sederhana. Ada saldo awal, isu penerbitan, saldo akhir, ada pembayaran. Terus ada bunga. Ada interest payable. Konsepnya sederhana. Di sini hanya dijelaskan apa itu notes payable. Harusnya nggak keluar ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Notes payable itu apa? Terus objektif audit notes payable untuk menentukan bahwa internal control memadai, adequate. Nah ini dari mana kita tahu? Dari hasil STOT, hasil pengujian STOT, hasil pengujian TOC, test of control.
Kemudian transaksi penerbitan hutang, terus pembayaran interest, itu diotorisasi dan dicatat. Yang ketiga, kewajiban dari notes payable dan pihak-pihak yang terkait dengan bunga itu di-accrue, dan kewajiban liability yang di-accrue itu dicatat dengan tepat, proper. Kemudian disajikan. Nah, ini apa? Ya sebenarnya ini terkandung di mana? Terkandung di, kalau nggak hafal ini, nggak perlu hafal ini sebenarnya. Kita menjelaskan aja audit objektif dari yang saya sebutkan 5 itu. Excision occurrence, kemudian valuation, excision occurrence, completeness, valuation, right and obligation, presentation and disclosure. Udah bisa menjawab ini sebenarnya, meskipun tidak persis sama ya. Nah, ini internal control. Nah, internal control juga perlu diingat konsep aktivitas pengendalian. Apa saja aktivitas pengendalian? Pertama, pemisahan fungsi, separation of duties. Tentu harus ada pemisahan fungsi antara yang mengambil keputusan dengan yang melaksanakan. Melaksanakan penerbitan dengan yang mengambil keputusan. Biasanya kalau transaksi kapital ini pasti melibatkan dewan direksi, bahkan komisaris pemegang saham. Berikutnya juga otorisasi. Kemudian apalagi yang nomor 2, adequate control, itu sebenarnya nggak jelas juga. Apa adequate controlnya itu? Itu semua kembali ke otorisasi. Yang habis itu apa? Jadi separation of duties, authorization, documentation, didokumentasi, dicatat. Kemudian physical control over asset and record. Itu dokumen-dokumen kapital, saham, stok, atau bonds itu disimpan, tidak ditaruh sembarangan. Nanti bisa disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Kemudian ada independent checks on performance. Jadi konsepnya itu aja. Nanti kalau saya mengarang aja kalau ditanya teori ini. Nggak perlu hafal karena energinya berat, habis untuk menghafal. Kecuali memang kita punya kemampuan menghafal yang bagus gitu. Jadi saran saya itu aja yang dihafal. Aktivitas pengendalian apa saja, konsep besarnya, kemudian audit objektif apa saja. Itu saja, nanti kalau ada pertanyaan yang tinggal mengarang saja dengan berdasarkan konsep tersebut. Ini ada substantif analytical prosedur. Nah, ini analytical prosedur biasanya bikin rasio. Rasio apa? Menghitung interest expense. Rasio yang kedua membandingkan notes outstanding, notes payable dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik individual maupun secara total. Di sini ada yang berikutnya adalah capital stock. Kita harus paham tuh transaksi kalau penerbitan hutang, ada nilai yang di atas nilai nominal, paid in excess, paid in capital in excess of par, di atas nilai nominal.
ada dividen payable, ada return earning. Nah, kita harus paham sudah mengenai prinsip akuntansinya, bagaimana pencatatannya. Nah, terus owner's equity, saham. Nah, verifikasi owner's equity itu makin kompleks kalau sahamnya itu sudah di go public, sudah diperjualbelikan secara publik. Kenapa? Nanti pemegang sahamnya itu akan banyak. Nah, siapa pemegang saham yang kita bisa akui secara sah? Ya, tentu yang tercatat di bursa. Bisa jadi yang tercatat di bursa itu bukan pemegang saham yang sebenarnya, tapi patokannya yang tercatat di bursa. Dan dia harus didaftarkan ke perusahaan. Tujuan auditnya ya sama. Nah, itu kalau menurut saya ditinjau dari sisi audit objektif. Existence occurrence, completeness, evaluation, right and obligation, terakhir presentation and disclosure. Ini kalau ditanya pengendalian internal, kita harus kembali ingat atau gali dari aktivitas pengendalian. Pemisahan fungsi, otorisasi, kemudian dokumentasi dan catatan, pengendalian fisik atas aset dan catatan. Berikutnya, internal check secara independen. Nah, ini auditor concern-nya kepada apa? Completeness. Completeness artinya apa? Semua saham itu sudah dicatat. Semua transaksi kapital itu sudah dicatat. Tidak ada yang disembunyikan. Itu completeness, existence, completeness. Kemudian ada occurrence. Ini berarti ditinjau dari segi audit objektif. Akurasi, akurasi itu value-nya. Berikutnya presentation and disclosure. Kalau audit dividen itu kita fokus ke dividends payable. Dividends payable, nah kita harus paham tuh kapan dividen itu menjadi terhutang. Kemudian bagaimana mekanisme pembayarannya, berapa saldo akhir tahunnya. Nah itu. Jadi apa yang disampaikan tadi, jadi kalau kita mau ngaudit satu siklus, pertama pahami dulu siklus itu gimana proses bisnisnya. Proses bisnis, penerbitan utang jangka panjang, penerbitan saham, termasuk juga nanti pengakuan atau beban interest, bunga, beban dividen, paham proses bisnis, kemudian pahami lagi pihak-pihak yang terlibat. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Siapa yang mengotorisasi, siapa yang melaksanakan eksekusinya. Kemudian kita pelajari apa saja dokumennya. Baru rancang pengujiannya.
Untuk merancang pengujian ada 3 pengujian. Pengujian test of control, pengujian STOT, substantive test of transaction, dan pengujian TDB, substantive test detail of balances, STDB. Nah, untuk merancang pengujian harus paham kita mengenai tujuan pengujian. Tujuan auditnya apa? Tujuan audit, existence occurrence, completeness, valuation, right and obligation, presentation and disclosure. Nah, sebelum merancang pengujian, kita pada saat melakukan pengujian TOC, test of control, kita harus paham apa pengendalian internalnya. Nah, pengendalian internal kembali kepada konsep aktivitas pengendalian, yaitu pemisahan fungsi, separation of duties, kemudian otorisasi, proper authorization, dokumentasi dan catatan yang memadai, adequate document and records, pengendalian fisik atas aset dan catatan, physical control over assets and records. Yang terakhir, check independence, cek internal secara independen, independent checks on performance. Jadi itu penjelasan saya berkenaan dengan audit atas siklus kapital dan pengembalian atau pembayaran. Nah, biasanya di soal-soal kasus itu nanti pasti akan terkait. Kalau hutang pasti ada bunga. Gimana cara ngitung bunga? Kapan bunga terhutang? Kalau dia saham, bagaimana cara menghitung dividen? Tentunya kasus-kasus yang diujikan di mata kuliah audit itu tidak akan rumit ya ininya apa teori akuntansinya. Karena yang ditekankan adalah bagaimana kita mengauditnya. Bagaimana kita membuat kertas kerja. Nah, kalau bikin kertas kerja tuh yang rapi, terstruktur. Mulai dari kertas kerja neraca, laba rugi, kertas kerja induk, kertas kerja pendukung yang rapi. Kalau bisa dibuatkan dalam bentuk tabel, buatkan dalam bentuk tabel gitu. Hindari kertas kerja dalam bentuk description, cerita. Itu hindari. Kalau bisa dituangkan dalam bentuk tabel, tuangkan dalam bentuk tabel, tinggal nanti diberi keterangan penjelasan atau keterangan di bawah tabel. Silakan kalau ada yang mau tanya. Cukup? Kalau cukup, hari ini kita ada pembahasan kasus ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Modulnya sekarang modul ini aja, yang sesuai dengan di RPS 13.
meskipun di RPS tidak ada agenda bahasan, tapi kita bahas saja yang sudah dikumpulkan kemarin, yaitu modul C ya. Betul, Pak. Modul 4. Yang audit atas saldo kas dan investasi. Tapi ini belum ini sebenarnya. Jurnal koreksi. Sebenarnya tidak ada latihan. Gimana, mau dibahas atau enggak? Belum dijelasin ini. Coba dibahas aja ya. Ya, dibahas aja boleh, Pak. Bahas aja, Pak. Dibahas. Nah, siapa yang mau maju kelompoknya? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, silakan nih saya izin kasih share screen. Maksimal sampai jam 9 ya. Baik, Pak. Silakan di share kalau ada yang mau di share kertas kerjanya. Pak, saya dari kelompok 1 minta izin share screen, Pak. Ya, David, sudah. Pak. Sudah. Oke. Ya. Oke. Saya mulai ya, Pak. Ya, Maaf sebentar ya, Pak. sudah bisa share screen. Iya, sebentar, Pak. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nokta Syatarani, David Taruli Saragi, Dinda Afifa, Nancy Liora, dan Syarifuddin, pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan modul 4 modul 4 tentang kas dan setara kas. Yang pertama akan membahas terkait dengan indeks C1, kas besar. Jadi di C1 ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sisa uang kas menurut buku kas, lalu uang dalam kasnya, dalam artian yang fisiknya, lalu selisih antara pencatatan dan fisik. Nah, yang pertama, atas. Itu sisa uang kas menurut buku kas. Diketahui bahwa sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2012 senilai 15.508. Dan untuk perhitungan fisiknya, uang dalam kasnya senilai 15.500 didapat dari perhitungan uang kertasnya. Ada 50 lembar yang nilainya 100.000, 122 lembar untuk yang nilainya 50.000, 90 lembar 20.000, 200 lembar 10.000, 100 lembar yang 5.000, dan 100 lembar yang 1.000. Dan dijumlahkan hasilnya 15.500. Lalu untuk yang uang logam, ada 8 lembar yang nilainya 1.000, jadi nilainya 8.000. Nah, dari itu hasilnya menjadi 15.508. Atas David. Nah, setelah dicocokkan antara yang pencatatan dan perhitungan fisiknya, ternyata nilainya sama. Jadi di indeks C, David indeks C. Nah, jadi di atas.
Di indeks C-nya itu tidak ada perubahan karena hasilnya sudah sama. Lalu kemudian untuk yang indeks C2, kas kecil, di sini diketahui bahwa sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2012 senilai 1.250.000. Itu ditahu dari buku 1 halaman 27 yang mengatakan bahwa kas kecilnya itu impress fund, jadi nilainya itu tetap sama gitu. Nah, terus di sini tidak ada diketahui untuk uang tunainya, uang kertas dan uang logamnya tidak ada. Lalu di sini ada sebentar. Di buku 1 ini dikatakan bahwa ada kas kecil yang belum di reimburse sebesar 67.500. Nah, sehingga hasil uangnya dalam kas itu sebenarnya ada 1.182.500 dan ada kekurangan sebesar 67.500. Lalu yang indeks C. Nah, jadi di sini di indeks C-nya ada kredit sebesar 67.500. Itu didapat dari bawah. Nah, jurnal atas. Yang atas dulu. Nah, ini. Itu ada hasil perhitungan untuk kas kecil yang belum di-reimburse, maka dilakukan koreksinya, yaitu beban perjalanan dinas sebesar 42.500, perlengkapan kantor sebesar 25.000, dan pada beban yang masih harus dibayar sebesar 67.500. Nah, karena kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil, maka dapat menimbulkan terjadinya kecurangan, sehingga lebih baik disarankan agar kedua tugas itu dipegang oleh dua orang yang terpisah. Nah, untuk mencatat selisih antara kurang kas kecil dan menurut kebijakan akan menjadi tanggung jawab Tritan, maka ada jurnal piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 67.500. Atas ya, Fit. Atas. Nah, atas lagi. Nah, jadi di sini per auditnya pada 31 Desember 2012 harusnya ada 1.182.500. Nah, sekian untuk yang C1 dan C2. Selanjutnya akan dibahas oleh David. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan indeks C31 kas Bank Bini. Nah, bentar. Bentar ya. Oke. Baik. Di sini saldo menurut rekening koran adalah sebesar 145.473.650. Ini didapatkan dari buku Sukrisno Agus di halaman 103. Di sini dijelaskan kalau rekening koran bulan Desember 2012 adalah sebesar 145.473.650. Sedangkan saldo menurut pembukuan adalah sebesar 104.100.500. Ini didapatkan dari buku 1 Sukrisno Agus, di mana di sini dijelaskan kalau tetapi Anda menerima buku bank dengan saldo sebesar 104.100.500. Oke. Kemudian kita akan melakukan rekonsiliasi dulu menurut rekening koran. Nah, saldo menurut rekening koran adalah sebesar segini, ditambah dengan deposit in transit sebesar 75 juta ini 75 juta ini dari transaksi di buku Bank Bini di halaman 104 buku 1 Sukrisno Agus, yaitu dari setoran clearing dari PT Jambu dengan BG 290576 sebesar 75 juta. Selain itu,
ditambah dengan deposit in transit sebesar 27.500.000. Ini didapat dari buku Bank Bini nomor bukti BSB 08 XII dari setoran clearing dari toko Enggano BG 020803 senilai 27.500.000. Kemudian saldo menurut rekening koran dikurangi dengan outstanding check sebesar 37.500.000. Ini berasal dari BPD 04 XI PT Yuki sebesar 37,5 juta. Ini bisa dilihat di buku Bank Bini di nomor bukti BPB 04 XII, yaitu pembayaran utang pada PT Yuki dengan BG 100958 di kredit sebesar 37.500.000. Jadi hasilnya adalah saldo menurut rekening koran adalah sebesar 210.473.650. Selanjutnya kita akan merekonsiliasi saldo menurut pembukuan. Nah, saldo menurut pembukuan ditambah dengan setoran clearing. Ini setoran clearing ini berasal dari rekening koran. Berasal dari rekening koran di halaman 105 buku Sukrisno Agus. Ini bisa dilihat di nomor tiket 31020 setoran clearing yang kredit sebesar 52.500.000. Ini belum dicatat di buku Bank Bini. Di sini belum ada 52.500.000. Oke. Ya, sini. Selanjutnya ditambah juga dari transfer dari toko Flamingo sebesar 13.500.000. Ini berasal dari BSB 06 XII buku Bank Bini yang berada di buku Bank Bini dikurangi dengan nomor tiket 241015RK. Oke, jadi penghitungannya kayak gini. Jadi di buku 1 Sukrisno Agus halaman 104 itu ada nomor bukti BSB 06 XI. Ini terima transfer dari toko Flamingo sebesar 112.500.000. Ini dikurangi dengan rekening koran, yaitu dari nomor tiket 241015 transfer di toko Flamingo sebesar 126 juta. Itu selisihnya adalah sebesar 13.500.000. Kemudian yang ditambah yang ketiga itu adalah transfer dari PT Manggi sebesar 40 juta. Ini berasal dari rekening koran nomor 241115 transfer dari PT Manggi sebesar 40 juta. Ini belum dicatat pada buku Bank Bini. Selanjutnya ditambah juga dengan jasa giro. Jasa giro ini sendiri sudah tercantum di rekening koran Bank Bini, tapi belum tercantum di buku Bank Bini. Kemudian dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 50.000. Ini sudah ada di rekening koran Bank Bini, tetapi belum tercatat di buku Bank Bini. Jadi hasil penghitungannya adalah saldo menurut pembukuan sebesar 210.473.650 dan ini sama juga dengan saldo menurut rekening koran. Selanjutnya hasilnya ini dipindahkan ke schedule C3 Bank Bini, yaitu saldo menurut pembukuan adalah sebesar 104.100.500, kemudian ditambah dengan transfer dari toko Flamingo sebesar 13.500. Nah, transfer dari toko Flamingo sebesar 13.500 ini di jurnal sebagaimana kita lihat di schedule C, yaitu yang di nomor 3. Perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2012. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antara buku bank dengan rekening koran, maka terdapat koreksi sebagai berikut. Ini koreksi untuk transfer di toko Flamingo sebesar 13.500.000. Jadi jurnalnya adalah kas Bank Bini terhadap piutang dagang sebesar 13.500.000. Kemudian ditambah juga dengan transfer dari PT Manggi sebesar 40 juta. Ini dibuat jurnal ini kita usulkan
jurnal koreksi yaitu kas Bank Bini terhadap piutang dagang sebesar 40 juta. Nah, selanjutnya ditambah juga dengan setoran clearing sebesar 52.500.000. Ini kita buat ini kita usulkan jurnal koreksinya seperti berikut. Kas Bank Bini terhadap piutang usaha sebesar 52.500.000. Kemudian ditambah juga dengan jasa giro sebesar 423.500 dan dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 50.000. Ini kita buat jurnal koreksinya jadi seperti ini. Pendapatan bunganya sebesar 423.500 dikurangi beban lainnya sebesar 50.000 dan sisanya masuk ke kas Bank Bini sebesar 373.500. Dan hasilnya seperti ini dan hasilnya di schedule C bisa kita lihat di Bank Bini yaitu parenya di debit 106.373.500 dan hasilnya adalah sebesar ini. Oke, sekarang kita lanjut ke schedule C4. Nah, untuk schedule C4 ini, kita akan membahas khusus Bank Mandi, transaksi yang terjadi di Bank Mandi. Langsung aja ke C4.1, Wit. Nah, jadi di sini, di mode C4.1 ini lebih diperjelas dari mana saja hasil. Nah, yang pertama adalah kita harus melihat dulu saldo menurut rekening koran. Nah, di sini kita dapat mendapatkan saldo tersebut 25.119.400 itu dari hasil konfirmasi ke bank. Dan ini ada informasinya di halaman 71 buku yang kedua. Nah, itu dimasukkan. Kemudian kita juga melihat saldo menurut pembukuan. Nah, saldo menurut pembukuan ini sebesar 25.062.625. Ini dapat kita lihat dari neraca saldo yang ada di buku 1, halaman 15. Nah, di situ kan ada perbedaan. Di mana dituliskan ada jasa giro sebesar 106.775. Kemudian ada juga keterangan tambahan, yaitu ada beban administrasi juga sebesar 50.000 yang dikurangin, sehingga kita mendapatkan nilai hasil akhir sebesar 25.119.400, dan ini sudah sama dengan menurut rekening koran. Karena ada perbedaan, jadi akan ada jurnal koreksi yang telah disarankan oleh kelompok kami, yaitu di C yang jurnal koreksi yang khas pada Bank Bini, yang ini 373. Bank Mandi. Yang khas pada Bank Mandi sebesar 56.775, beban lain-lain 50.000, dan koreksi dan pendapatan bunga sebesar khas Bank Bini 373.500, beban lain-lain 50.000, dan pendapatan bunga sebesar 423.500. Oh iya benar, kas pada Bank Mandi 56775, beban lain-lain 50.000, dan pada pendapatan bunga 106.75. Itu untuk Bank Mandi, sehingga berpengaruh juga pada yang mode C yang atasnya, Bank Mandi, yang ada koreksi di debitnya sebesar 56.775, sehingga menghasilkan saldo per auditnya 25.119.400, dan itu sudah sesuai dengan yang dikonfirmasi ke bank tadi.
Kemudian lanjut ke C5.1, ini juga transaksi ke bank, yang sekarang ini Bank CAB. Nah, kalau C5.1 ini, saldo menurut pembukuannya 127.500, dan ini bisa dilihat di neraca saldo yang di depan buku 1. Nah, yang ini cukup berbeda karena di keterangan soal ini Bank CAB ini menggunakan transaksi dengan kurs Singapura, sehingga kita harus mengkonversi dulu ke rupiah. Nah, cara untuk mengkonversinya kita dengan menggunakan kurs tengah BI, dan itu bisa didapat dari keterangan yang ada di soal. Untuk kurs jual BI sebesar 5.937,61 ditambahkan kurs beli 5.875,53 dan dibagi 2. Maka kita akan mendapatkan kurs tengah BI sebesar 5.906,57, dan itu akan dikalikan saldo akhir yang tertera di keterangan soal sebesar Singapura dolar 25.115. Sehingga kita akan mendapatkan nilai 148,34,506. Nah, kemudian kita berlanjut di tahun ini akan ada jasa giro sebesar 600.000. Ini juga karena dari kurs Singapura, jadi kita harus kalikan dulu untuk dikonversi ke rupiah, dikalikan 4.800 dan dapat hasil 600.125 dolar Singapura dikali 4.800. Sementara ada juga biaya administrasi itu sebesar 10 Singapura dolar dikalikan 4.800 dan kita mendapatkan 48.000. Nah, karena masih ada selisih antara saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan, sementara sudah ditambahkan jasa giro dan sudah dikurangi biaya administrasi, sehingga selisih tersebut akan menghasilkan laba rugi valuta asing. Dan di sini perhitungannya kami dapatkan sebesar 20.291.506. Nah, karena ada perbedaan juga, kami kemudian melakukan jurnal koreksi di modul C. David, tolong modul C dong. Yang untuk jurnal koreksi khas Bank CAB. Ini ada 2. Yang pertama, khas Bank CAB, beban lain-lain pada pendapatan bunga besar 600.000. Ini untuk koreksi terkait jasa giro dan beban administrasi. Dan jurnal koreksi yang kedua yaitu khas Bank CAB pada laba valuta asing sebesar 20.291.506. Ini untuk koreksi valuta asing. Dan koreksi ini akan berpengaruh pada modul C yang di atas juga. Sehingga akan ada koreksi sebesar 20.843.506 dan menghasilkan saldo per auditnya 148.343.506. Sudah sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah indeks C6 tentang deposito berjangka. Menurut
buku 1 halaman 103, PT PETA memiliki deposito berjangka di Citibank sebesar 25.000 US dollar dan berjangka waktu 3 bulan dimulai dari 18 Oktober 2012. PT PETA belum melakukan penyesuaian pendapatan bunga sehingga ada usulan koreksi yaitu piutang lain-lain pada pendapatan bunga sebesar 1228750 yang didapat dari yang didapat dari 25.000 US dollar dikali 3% dikali kurs tengah BI sebesar 9830 dan dikali 2/12 karena dimulai dari 18 Oktober sehingga bulan Oktober tidak dihitung. Selanjutnya koreksian yang kedua. David boleh ke bawah nggak? Koreksi yang kedua, kalau menurut PSAK 10 untuk aset moneter itu harus dilakukan penyesuaian akhir tahun sesuai dengan kurs tengah BI di periode 31 Desember 2012. Sehingga kami melakukan penyesuaian yaitu deposito berjangka pada laba valuta asing sebesar 51.250.000. Itu didapat dari kurs tengah BI dikali dengan 25.000 dikurang dengan saldo Citibank per klien sehingga didapatkan angka 51.250.000. Nah, ini akan menyebabkan koreksi di indeks C. David boleh ke indeks C nggak? Di indeks C, ini jurnal yang tadi akan menambah deposito berjangka Citibank di debit sebesar 57.250.000. Ke atas, tolong. Sehingga per auditnya adalah sebesar 245.750 juta. Udah selesai. Mungkin sekian Pak untuk modul 4-nya Pak. Lihat kertas kerja C tadi. Ya, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi kalau berbeda hasil pekerjaannya? Ada dari kelompok lain? Sama, Pak. Nggak ada ya? Berarti setuju ya dengan kelompok 1? Iya, Pak. Saya coba lihat kertas kerja yang menggunakan kurs valuta asing. Itu bank apa aja tadi? C berapa? C6, C5. Tadi ya C5 di C5.1 sama C6. Coba C6 dulu. Atau C5 dulu boleh, C5. Oke. C5, ini kan, ini bank CAB. Ya. C51. Ya, betul. Bank CAB. Kita melakukan rekonsiliasi. Jadi ini ada, kalau menurut saya ini ada yang janggal. Kenapa? Di sana saldo menurut rekening koran kita sebut 148.343.506. Padahal di rekening korannya kan dalam falas kan?
Ya nggak? Iya, betul, Pak. Dalam falas. Kemudian saldo menurut pembukuan kita sebutkan 127.000 juta 500. Mungkin itu benar karena pembukuan kita dengan rupiah. Nah, angka 148 itu dapat dari mana? Yang menurut rekening koran. Oh, oke. Izin menjawab, Pak, itu dari saldo akhir Bank CAB sebesar 25.115 Singapura dolar dikali dengan kurs tengah BI yaitu 5.906,57 rupiah. Kalau kita bicara kurs, harus ditulis tanggal berapa. Kan kurs itu banyak. Sebut tanggalnya, misalnya tanggal 31 Desember atau tanggal berapa. Itu tanggal berapa? 5.000 itu? Itu per tanggal 31 Desember 2012, Pak. Ya, jadi harus kasih tanggal. Terus angka 600.000 itu jasa giro itu berapa dolar itu? Itu 125 Singapura dolar, Pak. 125 dolar Singapura. Kemudian biaya administrasi 48.000 dari mana itu hitungannya? Kalau di buku 1 halaman 103 itu 10 Singapura dolar dan kursnya 4.800. 4.800. Jadi Ya. makanya gini, kalau menurut saya saat kita menyusun rekonsiliasi, kita harus menggunakan harus hati-hati di sini karena ini rekeningnya aslinya adalah dolar. Harusnya kita gunakan dolar dulu. Dolar baru nanti jadi muncul angka dolarnya. Kemudian bikin tabel satu lagi konversi rupiahnya. Gitu. Nah, kemudian dia ada laba valuta asing dapat dari mana itu? Itu dari rekan dari saldo menurut rekening koran, terus dikurang saldo menurut pembukuan, ditambah jasa giro, ditambah biaya administrasi. Hasilnya laba valuta asing, Pak. Ya, itu kan jadi gini, ini jadi begini kertas kerjanya nih karena kita langsung mainnya di rupiah. Seharusnya kita buat dulu di dolar. Itu menurut pembukuan itu ada nggak dolarnya berapa dolar? Enggak, Pak. Di neraca saldo dalam rupiah. Iya, maksud saya ada nggak data dalam dolarnya? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Masa sih? Nggak bisa dicari. Iya, Pak. Kalau menurut buku 1 halaman 15, neraca saldo untuk Buku 1 halaman? Buku 1 halaman 15. 15? Mungkin David boleh dibuka.
Hai. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sini ya. Nah. Emang cuma Halo, ini buku satunya udah kelihatan? Sudah, David. Oke. Ada nggak di buku informasi berapa kurs dolar Singapura per 31 Desember 2011? Halo, Pak. Ya, di buku ada nggak informasi berapa kurs dolar Singapura per 31 Desember 2011? Oh. Nggak ada sih, pas ini yang ada cuma informasi yang didapat informasi yang diperoleh mengenai nilai tukar mata uang asing per 31 Desember 2012. Kalau di sini kayaknya ada nilai saldo awalnya menurut kurs, tapi ini ya sih, sini sih. Tapi sini nggak ada kursnya sih, berarti asumsinya berarti nanti 127.500.000 dibagi sama 25.000. Nggak ada ya? Iya. Iya, Pak. Itu saldo awal kenapa bisa beda ya? Di kertas kerja, saldo awalnya sama nggak antara rekening koran dengan buku? Apa, Pak? Saldo awal Saldo awal yang di rekening koran. Iya, tadi di kertas kerjanya coba lihat. Oke. Yang ini, Pak. Itu 127.500. Itu 148.34. Itu saldo akhir itu ya. Iya. Saldo akhir menurut pembukuan. Nah, di sini jadi agak ini apa? Kalau saya sih sebenarnya cenderung
rekonsiliasi itu menggunakan mata uang aslinya dulu, baru dikonversi ke rupiah. Karena begitu kita langsung konversi ke rupiah, kita akan kesulitan tadi. Makanya kan rumus dapat angka 20 juta 291 dapat tambahan dari mana angkanya? Itu kita langsung menyamakan saja. Itu kan berarti asumsi aja. Asumsi bahwa saldo menurut buku sama dengan 148 juta. 343 506 kan asumsi aja. Sebenarnya kita harus cek dulu, betul nggak sih saldonya 25 dolar 115 $25.115, betul nggak itunya? Itu dulu yang harus dipastikan. Makanya tadi saya ini harus dicari begitu itu. Oke, Pak. Kelompok lain mungkin ada yang mau memberi penjelasan? Atau mungkin ada yang berbeda hasilnya dengan kelompok kita di indeks C5? Dolar Singapura itu kursnya 5906. Ya di sini mungkin bisa jadi kurang informasinya ya. Kurang informasinya. Jadi seharusnya coba saya bisa share nggak? Oke, Pak. Stop share dulu. Nih, jadi gini kalau menurut saya, cara mengerjakannya itu, sebenarnya dolar Singapurnya berapa sih? Saldo dolar Singapura kan ini, 25 dolar ini. 25.115. Ini. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, dari rekening koran itu tidak ada perubahan pencatatan. Tapi kita dari pembukuan itu ada pendapatan bunga yang belum dicatat 125 dolar sama biaya administrasi 10 dolar. Sehingga logikanya ini nih harus sama. Saldo akhirnya di sini sama dengan
Ini sama dengan ini nih. Gitu. Nah ini di rupiah, ini baru nih. Ini masukkan nilai menurut pembukuan. Ini masukkan berdasarkan kurs. Jadi dolar Singapura menurut yang direkonsiliasi itu adalah 25.115 dolar. Nah ini baru dihitung ke rupiah. Ke rupiah adalah 148. Nah rupiah di sini baru kita jumlahkan. Tadi ini 127, tambah ini nanti kali rupiahnya berapa, kurs ini juga kali rupiahnya berapa. Di sini tentu rupiahnya tidak sama dengan 148. Baru kita selisihkan. Ini yang nanti masuk ke, sebenarnya bukan laba investasi tadi. Nggak ada laba investasi. Tapi selisih kurs, laba selisih kurs. Tadi itu laba valuta asing, Pak. Laba valuta asing ya? Iya. Emang ada akun laba valuta asing ya? Di daftar akun ada laba valuta asing, bukan laba selisih kurs namanya. Harusnya ada ya, Pak? Ada, Pak, laba valuta asing. Ada? Ada. Ya udah. Jadi kalau saya pribadi ke sana, karena yang mau dicari itu kan dolarnya dulu sama nggak? Bisa jadi dolarnya itu nggak sama loh. Nah kalau dolarnya nggak sama, berarti nanti ada koreksi dolar yang tidak dicatat. Basisnya dari dolar. Baru dari dolar kita dapat selisih kurs karena konversi kita menggunakan rupiah. Itu kalau menurut saya cara perhitungan yang lebih akuratnya begitu. Oh, baik Pak. Terima kasih. Kemudian itu C5. Sama C6 juga begitu. Nah, terus yang C4. Tadi C4, C3. Citibank. Bang Bini. Bang Bini, saya mau tanya tadi, coba ditampilin layar ininya. 52 juta itu dari mana? Halo Pak, apa? Yang 52 juta itu dari mana ininya? Yang ini Pak, ya. Start Ceritanya. ini Pak. Iya, ceritanya gimana? Oh. Setoran keliling ini dari sini Pak. Dari 31020. Mana? Sini Pak, kan setoran keliling itu kan sebesar 52.500.000. Itu dari rekening koran 31020. Di sini Pak, ditulis kredit 52.500.000. Masuk 52 juta. Terus di buku nggak dicatat? Ya, di buku bank nggak dicatat Pak. Di sini nggak ada. 52 juta ya. Iya, Pak. Kelihatan nggak itu 52 juta setoran dari mana? Apa, Nggak Pak? kelihatan ya? Oh, ini dari 31020 setoran clearing belum dicatat di buku Bank Bini, Pak. Kayaknya Ya. keterangan cuma setoran clearing doang, Pak. Ya, nggak ada penjelasan pembayaran dari siapa gitu. Clearing itu kan ada orang transfer ke kita, kirim cek. Ya, nggak ada, Pak. Nggak ada ya?
Iya, cuma clearing doang. Mungkin beda sama kayak ini transfer dari PT Bengkulu atau dari mana. Selain itu juga di buku bank juga belum catat, Pak. Beda kayak setoran clearing ini kan udah tahu kalau setoran clearing dari PT Horas, tapi sini yang ada cuma setoran clearing doang, Pak. Ya, itu kan bisa kita lacak. Harusnya kita tahu itu terima dari siapa itu. Karena nanti kan itu nyambung ke piutang. Kita terima duit kan pasti dari piutang. Oh iya. Ya enggak? Iya. Dari piutang. Apakah piutangnya sudah dikredit atau belum gitu-gitu. Itu saya nyambungnya ke sana sebenarnya nanti. Harus tahu. Kan nggak mungkin orang ada uang masuk nggak jelas dari siapa. Buat bayar apa kan gitu. Apa ngasih hadiah 22 juta. Atau orang salah tersetor kan bisa. Belum tentu uang masuk itu hak kita. Bisa jadi orang salah setor. Itu makanya yang konsep hak dan kewajiban, right and obligation. Jadi kita laporkan sebagai aset, sebagai kas kita, kalau kita punya hak di situ. Kalau orang salah setor ke kita kan bukan hak kita, uang kita. Nggak boleh kita akui sebagai uang kita. Karena harus kita kembalikan. Ya, itu aja. Terima kasih ya, kelompok 1. Baik, Pak. Terima kasih atas koreksi ya, Pak. Oh ya, Pak. Halo, Pak. Jadi gini, konsep selisih kurs, selisih valuta asing itu sebenarnya selisih kurs ya, selisih valuta asing itu selisih kurs itu kena terjadi karena aset tersebut atau kewajiban tersebut sebenarnya dalam bentuk valuta asing, cuma kita catat dalam bentuk rupiah. Nah, karena perubahan konversi tadi, konversi dari falas ke rupiah, mengakibatkan ada selisih. Contoh sederhana, katakanlah tidak ada transaksi sepanjang tahun. Waktu saldo awal kita catat dengan kurs misalnya 10.000. Ternyata di akhir tahun kursnya sudah 14.000. Nah, kita mencatatnya dengan kurs 14.000. Ada selisih 4.000. Nah, 4.000 itu dianggap sebagai laba selisih kurs. Falasnya tetap sama-sama, falasnya nggak berubah. Hanya pencatatan di rupiahnya saja yang bergeser. Nah, itu makanya waktu rekonsiliasi yang kita pegang falasnya sebenarnya, bukan rupiahnya. Begitu. Juga begini, kalau bikin kertas kerja, jangan terpaku kepada format yang sudah ada. Jadi, dijelaskan dalam kertas kerja sejelas-jelasnya. Misal contoh sederhana, kita tadi sebut angka sekian. Nah, kita jelasin angka ini dapatnya dari sekian dolar dikali kurs sekian rupiah. Terserah mau menjelaskannya dalam bentuk tabel atau uraian. Kalau saya lebih cenderung pakai tabel. Jadi tabel dolar terus dikali kursnya dapat rupiahnya. Gitu. Ini udah menjelang jam 9:30.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya yang saya pengen bangun itu logika. Logika berpikirnya, bukan menghafal yang dikerjakan. Jadi bangun logikanya itu dengan melihat neraca. Yang kita mau audit itu kan neraca dengan laba rugi. Angka neraca dengan laba rugi. Sudah. Kita salin angka neraca dan laba rugi di kertas kerja induk. Terus kita breakdown lagi di kertas kerja pendukung. Nah, kertas kerja pendukung tuh buat sebebas-bebasnya. Kita eksplorasi agar menghasilkan simpulan auditor atas angka yang kita audit. Angka yang diaudit itu masuk nanti di kertas kerja induk. Gitu. Jangan terpaku kepada format yang ada. Karena nanti ketua tim itu yang misalnya yang mengerjakan itu anggota tim. Ketua tim juga harus meriksa itu. Meriksa pekerjaan anggota tim. Dan tidak mungkin, hampir tidak mungkin dalam prakteknya ketua tim itu harus selalu bertanya, ini dari mana angkanya, ini dari mana angkanya. Itu adalah kewajiban anggota tim untuk menuliskan itu di dalam kertas kerja. Sehingga ketua tim yang membaca udah langsung nangkep, oh ini dapat dari sini, dapat dari sini. Begitu. Jadi diharapkan orang membaca kertas kerja kita sudah paham tanpa harus bertanya. Karena dalam praktek itu semua akan sibuk. Anggota tim sibuk dengan pekerjaannya, ketua tim sibuk memeriksa pekerjaan anggota tim. Nah, kalau ketua tim banyak bertanya, nanti anggota timnya terganggu pekerjaannya. Itu kan berjalan terus paralel. Itu ya. Cukup? Ya, menurut saya sudah cukup, Pak. Ya, makasih. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Ini kelas 521. Ya, Pak. Terlihat nggak di saya? Pengujian saldo akun utang usaha. Ya, terlihat, Pak. Terlihat. Nah, Terlihat, Pak. ini ada satu kasus laporan keuangan PT ASB. Jadi utang usahanya 238 juta. Nah, utang usaha tentu terkait dengan siklus pembelian dan pembayaran. Di sini dijelaskan PT ASB laporan penerimaan barangnya itu ada nomor urut tercetak. Kemudian pada saat barang diterima, bagian penerimaan akan menuliskan tanggal penerimaan. Penerimaan terakhir tahun 2019 dicatat pada dokumen laporan penerimaan 5279. Bagian utang akan membuat voucher yang dipronomori ketika laporan penerimaan diterima. Jadi begitu laporan penerimaan barang diterima, kemudian langsung dicatat voucher untuk mengakui hutang. Ini data akhirnya. Ini ada voucher-voucher 4526, 4531.
Ini Desember 2019. Terus ada voucher 4527. Ternyata 4527 itu dikasih tanggal 1 Januari. 4529, 4530, 4531. Setelah dikonfirmasi kepada vendor, utang usahanya adalah sebagai berikut. Ada vendor 1, 2, 3, 4. Menurut laporan vendor, ini menurut saldo file induk, artinya buku pembantu. Menurut perusahaan 19 juta, utangnya, tapi menurut vendor 24 juta. Ternyata selisihnya adalah pembayaran 30 Desember belum diterima oleh si vendor dan seterusnya. Kemudian auditor menemukan sebuah faktur pembelian seharga nomor 9021 sebesar 20 juta tanggal 30 Desember dengan syarat pembelian FOB shipping point. FOB shipping point artinya apa? Pembelian itu kita akui sebagai pembelian kalau sudah diterima. Barang diterima 31 Desember dan sudah diikutsertakan dalam perhitungan fisik. Tetapi faktur baru diterima tanggal 8 Januari. Dan dicatat sebagai transaksi pembelian tahun 2020. Nah, ini kita auditnya tahun 2019. Nah, kita diminta membuat kertas kerja pendukung yang diperlukan. Jadi A ini bukan tugas nih, baru penyataan aja. Bikin kertas kerja pendukung yang diperlukan. Yang B, bukan, maksudnya dari kasus ini coba bikin kertas kerja pendukung yang diperlukan apa saja. Yang B, buat jurnal penyesuaian. Yang C, buat kertas kerja utama. Jadi ada lead schedule atau kertas kerja induk, ada supporting schedule, kertas kerja pendukung. Ini audit utang usaha. Setelah ini ada kuliah nggak? Halo? Setelah ini tidak ada kuliah, Pak. Nggak ada kuliah? Kosong sampai sore? Iya, Pak, kosong. Oh. Nah, tugas yang tadi saya tayangkan itu dikerjakan ya. Cukup nggak 2 jam? Sekarang 9:30. Tambah 2 jam, 11:30. Jam 12, cukup nggak kalau dikumpulin jam 12? Halo, Pak. Ya. Cukup nggak? Kalau untuk tugasnya dibuat Suaranya pelan, Dian. Halo? Ya. Itu jelas, Pak? Jelas. Oke, untuk tugasnya ini kalau misalkan kita submit, kalau memang harus hari ini tapi di kayak 2359 boleh nggak, Pak? Karena ada deadline tugas yang harus kami selesaikan dulu gitu, Pak. Untuk hari besok. Maunya jam berapa dikumpul? Kalau memang mesti hari ini, kalau 2359 boleh nggak, Pak? Kalau memang harus hari ini. Oh, maksudnya nanti malam? Iya, betul, Pak. Hehehe. Kalau memang harus hari ini gitu loh, Pak. Jadi saya minta coba dikerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri, usahakan sendiri dengan membaca literatur.
Jangan mencontek. Saya perkenankan dikerjakan dengan komputer. Tidak harus tulis tangan, terus dipoto, terus dikirim. Jadi silakan gunakan komputer, Word atau Excel, silakan. Terserah. Tentu kalau perhitungan-perhitungan lebih mudah pakai Excel ya. Bikin format KKP juga lebih mudah pakai Excel. Nah, dikumpulkan paling lambat paling lambat besok pagi jam 9 ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi pesan saya itu aja. Saya tidak sebenarnya saya pengen kita berlatih aja. Berlatih logikanya jalan nggak gitu. Jadi logikanya jalan, jangan menghafal, tapi jalan logika dari soal kasus yang dibahas. Ini waktunya cukup panjang nih. Kalau dalam ujian itu kan maksimal hanya 2,5 jam. Itu pun dengan soal yang banyak. Nah ini hanya satu soal. Coba dikerjakan. Masing-masing dicek aja. Berapa menit saya ngerjain ini. Nanti tolong dikerjakan. Saya kirim bahannya lewat Google Classroom. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Nah, itu juga satu lagi, nilai UTS belum selesai juga. Belum selesai juga, mohon maaf. Saya coba lagi minggu ini. Tapi kadang itu, saya kalau Sabtu Minggu udah ada kerjaan lain, jadi ini memang koreksinya di sela-sela waktu. Nah, mohon maaf sekali saya itu belum kelar. Kita tutup kuliah hari ini. Silakan digunakan waktunya untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan tadi dan tugas yang lain. Boleh pakai komputer. Yang nggak boleh itu kerjasama. Itu aja pesan saya. Cukup sekian dari saya. Ada yang mau ditanya? Sepertinya belum ada, Pak. Cukup ya. Berarti udah paham semua tuh. Bagus. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya, nanti besok kita masih ada pertemuan berapa kali lagi? 2 kali lagi ya? Iya, Apa Pak. sekali? Iya, Pak. Dua, Pak. 2 kali. 14, 15. Itu nanti kita bahas apa kira-kira persiapan buat puasnya. Saya tutup pertemuan kita. Terima kasih.